Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari Kamis tanggal 21 April 2022. Adapun bacaan untuk inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus yang ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Yesus ditangkap, diadili, disiksa, dan disalibkan oleh para pimpinan agama Yahudi dan orang-orang Farisi, para murid Yesus sudah mulai punya pengharapan kepada Yesus sebagai juru selamat mereka dan sebagai Mesias utusan Allah. Tetapi dengan perlakuan yang kasar dan hina dari para pemimpin agama Yahudi dan dari orang-orang Farisi dan orang-orang serdadu sampai Yesus wafat di kayu salib, membuat para murid ketakutan dan cemas akan masa depan hidup mereka. Akibat ketakutan dan kecemasan yang berlebihan, mereka tidak bisa berpikir dan melihat sesuatu dengan tenang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini menjelaskan ketidakmampuan para murid untuk mengenal Yesus yang bangkit. Yang kedua, menjelaskan usaha Yesus untuk menyadarkan para muridnya supaya para muridnya bisa mengenal dirinya dan bisa mengingat kembali perkataan-perkataannya kepada mereka ketika mereka bersama dengan Yesus. Ada dua murid yang berjalan pulang ke Emmaus, dan Yesus yang bangkit datang menghampiri mereka, berjalan bersama mereka, bercakap-cakap dengan mereka, tetapi mereka tidak mengenal Yesus dengan mata kepala sendiri. Demikian juga ketika kedua murid itu kembali ke Yerusalem, dan ketika mereka sedang bercerita
tentang pengalaman mereka kepada murid-murid yang lain, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Mereka terkejut dan ketakutan karena mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Oleh karena itu, Yesus berusaha meyakinkan para muridnya dengan cara menyapa mereka dengan salam damai sejahtera. Salam damai sejahtera Yesus ini tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa ketakutan dan rasa kecemasan yang berlebihan itu. Yang kedua, Yesus menunjukkan tangan dan kakinya serta meminta untuk diraba oleh muridnya. Tujuannya adalah agar para murid merasakan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka sungguh nyata. Yang ketiga, Yesus meminta makanan yang ada pada mereka dan Yesus memakannya. Tujuannya adalah agar para murid yakin bahwa Yesus sungguh hidup kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setelah para murid sudah tenang, maka Yesus mengingatkan kembali tentang perkataan-perkataannya kepada mereka ketika mereka masih bersama-sama dengan Yesus. Yesus berusaha menghidupkan kembali, menghidupkan ingatan mereka, menghidupkan memori mereka pada kata-kata yang pernah diucapkannya. Yang kedua, Yesus mengingatkan kembali bahwa semua yang ada tertulis tentang Mesias dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi, dalam kitab Mazmur, itu semua sudah digenapi dalam dirinya. Yang ketiga, Yesus membukakan pikiran para murid sehingga mereka mengerti tentang seluruh isi kitab suci. 4. Sekali lagi Yesus mengingatkan bahwa ada tertulis dalam kitab suci, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setelah para murid yakin dan percaya atas kebangkitan Yesus, dan sesudah mereka mengingat kembali perkataan-perkataan Yesus, serta sesudah para murid mengerti tentang seluruh isi kitab suci, maka Yesus memerintahkan mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus dan saksi dari semuanya itu. Perintah Yesus ini dilaksanakan para murid dan penerusnya dari dulu sampai sekarang. Pada zaman para rasul, kesaksian akan kebangkitan Yesus dan pewartaan ajaran Yesus sangat sulit dan penuh resiko. Karena mereka mulai dari Yerusalem, di mana Yesus sendiri ditolak, disiksa, dan disalibkan. Tetapi para rasul berhasil banyak bertobat dan percaya akan kebangkitan Yesus di Yerusalem. Dan perwartaan itu telah sampai kepada segala bangsa dan kepada kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa pesan inspirasi sabda hari ini bagi keluarga kita? Yang pertama, kita harus mengusahakan damai sejahtera berada dalam keluarga kita. Yesus datang kepada keluarga kita untuk menawarkan damai sejahtera. Segala pertengkaran, segala ketakutan, segala kecemasan harus kita singkirkan dari keluarga kita. Dan damai sejahtera harus kita pelihara, kita pertahankan dalam keluarga kita. Yang kedua, keyakinan para murid Yesus akan kebangkitan Yesus terjadi setelah mereka diingatkan kembali akan perkataan-perkataan Yesus dan setelah pikiran mereka dibukakan sehingga mereka mengerti tentang seluruh kitab suci. Maka sebagai keluarga, rumah kita harus menjadi tempat pewartaan firman Tuhan dan ajaran-ajaran Yesus, sehingga pikiran anggota keluarga dibukakan dan mereka mengerti dan memahami tentang isi kitab suci. Dan dengan mengerti dan memahami tentang ajaran Yesus dan seluruh isi kitab suci, maka iman kepercayaan anggota keluarga
akan bertumbuh dan kuat. Yang ketiga, keluarga kita harus menjadi tempat di mana ajaran dan teladan Yesus diwujudkan. Saling mengampuni, saling tolong-menolong, saling mengasihi menjadi suatu kebiasaan dalam keluarga. Anggota keluarga harus hidup saling mengampuni, saling tolong-menolong, dan saling mengasihi satu sama lain. Yang keempat, keluarga kita harus menjadi berkat bagi tetangga dan masyarakat sekitar. Keluarga kita harus hidup rukun, hidup saling tolong-menolong dengan tetangga dan masyarakat sekitar. Keluarga-keluarga yang hidup rukun dan saling tolong-menolong satu sama lain merupakan tanda saksi kehidupan dengan kehadiran Tuhan di sekitar kita. Bapak Ibu, semoga keluarga kita menjadi saksi Yesus yang hidup dan bangkit, serta menjadi berkat bagi semua umat manusia di dunia ini. Amin.